Shalom, kita akan bersama-sama untuk baca firman Tuhan. Dalam Mazmur 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ternyata saudara-saudara, berbahagia itu sederhana menurut firman Tuhan. Berbahagia menurut firman Tuhan yang kita baca di dalam firman Tuhan ini adalah di dalam ayat yang kedua. Apa yang menjadi kesukaan orang itu? Itulah yang akan membuat dia sesungguhnya berbahagia. Kalau kesukaannya seperti yang dikatakan di sana adalah menuruti nasihat orang fasik, senang atau suka berjalan di jalan orang berdosa, senang duduk dalam kumpulan-kumpulan pencemooh, maka tentunya tidak akan memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tetapi ketika Taurat Tuhan, firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan yang menjadi kesukaannya, yang direnungkannya siang dan malam, maka itulah sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena Tuhan adalah sumber kebahagiaan. Melakukan kebenaran-kebenarannya, hidup di dalam kebenarannya adalah kehidupan yang berbahagia yang sesungguhnya. Yang dikatakan di sana, orang yang seperti ini akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan berarti tidak ada tantangan hidupnya. Bukan berarti tidak ada saudara-saudara persoalan. Bukan, saudara-saudara, dikatakan oleh Yesus sendiri dalam pengajarannya bahwa yang membangun di atas pasir dan membangun di atas batu itu sama-sama menghadapi hujan, badai, dan banjir. Tidak ada bedanya. Tetapi yang membedakan di sini kita melihat saudara-saudara bahwa yang kesukaannya suka merenungkan di sini saudara-saudara adalah mempelajarinya, membacanya, mengingat, menyimpan dalam hati, mengerjakannya dalam kehidupannya sehari-hari, hidup di dalamnya, maka orang seperti inilah yang berbahagia, menghasilkan buah dengan baik. Dan ketika datang badai pun, datang berbagai macam hal atau kegagalan, itu tidak membuat dia menjadi layu, tidak membuat dia tidak menghasilkan buah, tetapi terus produktif dalam kehidupannya. Oleh karena saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena bukan dia, tetapi kebenaran Tuhan, kuasa, kemuliaan Tuhan yang bekerja dari dalam dirinya. Dia hanya mengizinkan Tuhan berkarya melalui dirinya. Dan kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang melimpah atas kehidupannya. Dan itulah kehidupan yang dijalaninya saudara dalam kebahagiaan. Nasihat yang didengarnya adalah nasihat dari firman Allah. Jalan yang dijalaninya adalah jalan kebenaran, jalan kemenangan. Dan saudara, tempat yang didatanginya untuk berkumpul adalah tempat di mana Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan, Tuhan disembah, Tuhan dibicarakan, dan senantiasa Tuhan dibesarkan di dalamnya. Nah, itulah saudara betapa sederhananya hidup yang mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena di luar Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa bahagia. Masa-masa ini menunjukkan kepada kita bahwa kekayaan orang tidak bisa menolongnya, jabatan orang tidak bisa menolongnya, apapun tidak bisa menolong orang, kecuali bahwa Tuhan dengan kuasa
kemuliaannya yang dia taruh dalam diri manusia, yaitu imun yang berasal dari Tuhan. Itulah yang menyembuhkan dan itulah yang bisa menolong orang di hari-hari ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga firman Tuhan yang ringkas ini memberikan kita kekuatan untuk terus berbahagia dalam hidup ini, karena kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, kita tidak berdiri di jalan orang berdosa, kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaan kita ialah Tuhan dan firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Engkau Tuhan yang penuh kasih karunia dan anugerah yang berlimpah-limpah, yang telah memilih, mengasihi, dan menetapkan kami untuk menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan ini. Engkau memilih kami untuk berbahagia dalam hidup ini Tuhan. Engkau menetapkan kami untuk hidup berbahagia di dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Dan itu kami jalani Tuhan oleh karena korban Kristus yang penuh kasih karunia terhadap kami. Karena itu Tuhan, kami pastikan kami selalu berbahagia bersama dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup itu. Terima kasih Bapa, Roh Tuhan, kebahagiaan Tuhan ada di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetaplah hidup bersama dengan Tuhan dan tetap berbahagia. Salam restorasi.